Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, silahkan duduk. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian yaitu Dea untuk membuat doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Dea. Nah, ketua kelas hari ini ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua. Oh, bagus dong. Nah, di sini Ibu mau nanya, kalian udah semangat belajar nggak? Semangat. Yakin dari mukanya kok lemas? Semangat. Oke. Aduh, Ibu juga lapar sih. Nah, nanti ya. Nah, di sini kita belajar lingkaran tali busur pada lingkaran. Pada materi sebelumnya ada yang ingat gak? Masih bikin satu. Nah, kan kemarin Ibu juga udah ngasih video kan? Udah ditonton belum? Sudah. Nah, bagus. Nanti itu untuk ngerjain LKPD. Nah, sekarang di sini Ibu punya tujuan pembelajaran ada 5. Ibu minta untuk dari selanjutnya membacakannya. Baik, Bu. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi bagian busur dan bagian tali busur melalui contoh dan bukan contoh tali busur pada lingkaran. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan hubungan antara tali busur dan ukuran busur melalui gambar yang ada di PPT. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan konsep segi 4 tali busur pada lingkaran melalui eksperimen gambar segi 4 tali busur. Keempat, peserta didik mampu menemukan sifat sudut-sudut segi 4 tali busur pada lingkaran melalui gambar lingkaran dan segi 4. Yang kelima, peserta didik mampu memecahkan masalah tertutup pada tali busur dan segi 4 tali busur lingkaran. Nah, di sini kan mengidentifikasi, nanti Ibu akan kasih gambar, kita akan identifikasi mana busur, mana tali busur, terus apa hubungannya. Nggak mungkin kita belajar tanpa ada hubungannya. Lalu kita akan jelaskan nanti konsepnya dan ada proyek. Nanti pasti kalian akan senang karena dari konsep segi 4 tali busur kita akan dapat bahwa apa itu eksperimennya, bagaimana konsepnya, bagaimana besar sudutnya. Lalu akan kita temukan sifat-sifatnya, apakah sifatnya itu berpelurus atau gimana. Lalu kita akan mengerjakan soal yang Ibu kasih dengan LKPD dan ada tugas di rumah nanti. Tapi tenang aja, gampang kok. Nah, di sini ada gambar busur panah. Ibu mau nanya, kalian pernah lihat tali ini nggak, busur panah? Nah, Biasanya terbuat dari apa nih? Bambu. Oh iya. Terus dari besi, kayu ya. Nah, terus cara menggunakannya ada yang tahu nggak? Evan gimana? Oh iya, ditarik terus. lepas. Nah, pintar. Nah, gitu. Terus, nah ini ada gambar jembatan. Aduh, kayaknya kalian udah pernah deh. Pernah. Iya, di jembatan apa namanya? Cahaya. Cahayaan. Nah, di sini Ibu mau nanya, mana lebih panjang jalan ini? Apa lengkungannya? Lengan. Nah, good. Kenapa ya lebih panjang lengkungannya ya? Nggak tahu. Karena kalau dia sama panjang, nggak bisa membentuk sebuah tali atau sebuah busur. Nah, kalau misalnya lurus estetik nggak sih? Enggak. Oke, pintar banget. Ibu senang nih kalau muridnya nih aktif gitu loh. Nah, di sini ada busur dan tali busur. Oke, jika dua busur sama panjang, nah maksud Ibu yang sama panjang ini adalah, lihat, si CD-nya ini sama dengan si AB-nya, sama panjang. Nah, jika panjang busur AB sama dengan panjang busur CD, maka panjang tali busur AB sama dengan panjang tali busur CD. Jadi, yang tadi itu yang garis lurus itu jalan itu disebut dengan tali busur. Nah, yang melengkung tadi disebut busur. Jadi udah tahu kan kalau misalnya jembatan tadi, kalau jalan itu disebut apa? Tali busur. Iya. Kalau dia yang melengkung disebut busur. Nah, pintar gitu. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ada video. Nah, karena udah kalian tonton kemarin, jadi kita lanjut ke pengerjaan sebuah LKPD. Nah, sebelum Ibu memberikan pengerjaan LKPD, Ibu mau bilang untuk pengerjaannya kalian baca. Jangan hanya dibaca terus diputar-putar nggak dipahami. Kalau misalnya nggak dipahami, tanya sama Ibu ya. Baik, Terus nanti
pengerjaannya akan ibu kasih ke kelompok siapa yang bisa lebih maju tuh, wih ibu kasih bintang deh gitu. Oke, setiap kelompok boleh maju mengambil LKPD-nya. Nah, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Nah, karena ibu udah bagi LKPD-nya, ibu mau lihat nih kalian ngerjainnya gimana. Kalau misalnya bingung, tanya sama ibu ya. Karena ibu bakal bantu dan bakal apresiasi walaupun gimana jawabannya. Baik, Ibu. Nah, waktu pengerjaannya ibu kasih 30 menit ya. Nanti untuk maju sekitar 5 menit. Dibaca, dipahami. Kalau misalnya bingung ditanya sama ibu ya. Nah, iya Evan. Nah, nanti ini itu kelompok 2 ya. Nah, terus yang ininya sudut. Nah, untuk pengerjaan sudutnya coba dilihat dari sini. Ada lingkaran kan. Terus ada eksperimen. Kalian boleh nih ngerjain eksperimennya gimana. Nah, kalian paham kan pakai busur? Paham. Pintar. Iya deh ya. Ya, nanti yang ininya nggak usah ya. Nanti tuh untuk ditanya, dijelaskan. Nah, untuk pengerjaannya boleh dilihat dari gambar ini. Ya, nanti ada juga eksperimen loh. Eksperimen itu yang ini, sudut. Kan tadi ada konsep segi 4. Nah, jadi konsepnya itu ada pada eksperimen. Nanti gimana? Makasih, Ibu. Ya, situ udah. Sudah, Bu. Kenapa? Karena kan waktunya udah 30 menit nih. Sekarang kelompok 1 udah siap belum? Siap, Bu. Kelompok 2. Siap. Nah, karena menurut ibu sama-sama semangat, kita pilih yang pertama aja. Kelompok 1 boleh maju menampilkan hasil jawabannya. Udah dikirim ke WA belum? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita buka WA-nya ya. Ini ya. Nah, jawabannya yang eksperimen dulu nih. Gimana ya? Gambarnya. Oke, yang ini itu eksperimennya, lalu yang ini jawabannya. Oke, boleh dibantu jawab? Berarti aktivitas 4. Ya. Ya, eksperimen segi 4 tali busur. Setelah menonton videonya tadi, kita mencari dari gambar yang ada. Di situ ada gambar. Nah, adakah sifat segi 4 tali busur yang terkait panjang ruas garisnya? Perhatikan segi 4 tali busur ABCD berikut. Buktikan bahwa segitiga CPD itu sama dengan segitiga CAB. Kita buktikan segitiga CDP itu sama dengan segitiga BCP. Sudut ACB sama dengan sudut DCP. Sudut CAB sama dengan sudut CDP. Karena sudut keliling pada busur BC. Karena dua sudut jumlah sama, maka sudut ketiga sudut CBA sama dengan sudut CPD. Maka jumlah sudutnya itu 180 derajat. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya tunjukkan bahwa DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Karena segitiga CDP sama segitiga CAB, maka DP per AB sama dengan CD per AC. Sehingga DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Lalu tunjukkan bahwa segitiga ACD sama segitiga BCP. Sudut DAC sama dengan sudut PBC. Sudut ACD sama dengan sudut BCP. Karena dua sudut sudah sama, maka sudut ketiga sudut ADC sama dengan sudut BPC
sama dengan jumlah sudutnya 180 derajat. Maka segitiga ACD kongruen segitiga BCP. Selanjutnya tunjukkan bahwa BP dikali AC sama dengan BC dikali DA. Karena segitiga ACD sama segitiga BCP, maka BP per DA sama dengan BC per AC. Sehingga BP dikali AC sama dengan BC dikali DA. Berdasarkan poin B dan D tadi, kami menyimpulkan tentang AC dikali BD sama dengan AC dikali DP ditambah AC dikali BP sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali DA. Karena segitiga ACD sama segitiga BCP, maka BP per DA sama dengan BC per AC. Sehingga BP dikali AC sama dengan BC dikali DA. Oke, nah Ibu mau nanya untuk kelompok 1 dan 2. Apalagi untuk kelompok 2, jawabannya sama nggak? Sama. Nah Ibu mau nanya, pengertian tali busurnya kan ada yang beda nih. Kelompok 2 gimana jawaban pengertian tali busurnya? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik yang memotong lingkaran. Oke, kalau untuk kelompok 1 kan tadi juga ada kan? Nah, sekarang Ibu mau nanya nih untuk kalian yang lanjutan aktivitas 4-nya boleh dilihat. Nah, kenapa bisa dapat sudut ACB sama dengan sudut DCP? Karena diberikan kan. Lalu yang sudut CAB sama dengan sudut CDP itu kenapa? Yang pertama, yang jawaban pertama. Nah, itu kenapa kalian bisa dapat? Karena 1/2 dari sudut CDP. Oke, lalu yang lanjut ya. Terus, kenapa kalian dapat sudut DAC sama dengan sudut PBC? Karena sudut DBC adalah sudut keliling dari BC. Oke, paham. Terus kenapa tuh sudut DAC-nya sama dengan itu? Ada yang bisa bantu nggak? DAC sama dengan sudut PBC karena sudut keliling juga ya. Karena sudut DBC sama dengan sudut keliling dari DC. Nah, berarti kalian udah paham kan? Karena kemarin kita belajar sudut keliling. Nah, Ibu mau ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Beri aplaus dong. Oke, silakan duduk anak-anak. Lalu Ibu minta kelompok 2 untuk lihat eksperimennya. Nah, gambar eksperimennya itu, nah ini dia. Ibu mau minta kalian dapatnya gimana tuh? Iya, kalian jelasin ke teman-teman kalian, jelaskan jawabannya aja, dapat berapa sudut A-nya gitu. Iya, dua-duanya. Oke. Di sini sudut A kami dapat 90 derajat, Ya. sudut B 90 derajat juga, sudut C 90 derajat, sudut D 90 derajat. Ya, lalu yang itu? Sudut A ditambah sudut C 180 derajat kan dari sudut A nya 90. Ya. Jadi 90 tambah 90 jadi 180. Ya. D ditambah sudut D sama dengan 180 derajat juga. Oke, terima kasih aplaus sama teman-temannya. Udah, silahkan duduk. Nah, karena udah dapat pembelajarannya hari ini sepertinya menyenangkan, kalian udah paham kelompok 1 dan kelompok 2, karena jawabannya juga sudah sama, tepat, dan kalian bisa menjelaskan dengan baik. Ibu minta dari kalian ada yang bisa bacakan kesimpulan hari ini apa aja gitu. Siapa? Kepada Melan boleh? Baik, Ibu. Iya. Iya, silahkan maju. Untuk kesimpulannya, pada segi 4 tali busur berlaku yang pertama, sudut-sudut yang berhadapan saling berpelurus. Yang kedua, hasil kali diagonal sama besarnya dengan jumlah dari hasil kali sisi yang berhadapan. Oke, terima kasih Melan. Kasih aplaus juga dong. Nah, di sini Ibu ada sebuah
refleksi loh. Di sini ada emot yang marah, kesal, ada yang jatuh cinta, tapi jatuh cintanya pada ini ya, nggak boleh yang lain-lain dulu. Nah, Ibu mau ngasih ini buat kalian jawab nanti. Nah, nanti boleh kalian jawab ya. Kalian lihat-lihat dulu, kalian pilih yang mana nih? Nangis kah, jatuh cinta, bahagia? Ya, oke. Sekarang Ibu minta Evan bacakan di situ aja gimana perasaannya hari ini, kesulitannya, apa yang mau dilakukan ke depannya gitu. Apa? Pilih. Perasaan saya hari ini sangat bahagia, Bu. Oh ya, kenapa tuh bisa? Karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Ibu. Oke, lalu gimana untuk kedepannya gimana? Untuk kedepannya, setelah mempelajari materi hari ini, saya membuat busur panah Ya. dan melihat hubungan antara busur dan tali busur, Bu. Oke, lalu perbuatan baik kamu hari ini apa sih? Aktif dan berani tampil maju ke depan, Bu. Tadi Oke, presentasi. refleksinya gimana? Apa emotnya jatuh cinta atau apa gitu? Bahagia, Bu, tersenyum. Oh, coba senyum dulu dong. Oh ya, kamu jatuh cinta ya, bagus dong. Salah centang tadi, Bu. Oh iya, kalau tersenyum senyum dong, kan bahagia. Oke. Begini. Nah, udah selesai. Ibu ada tugas. Tugasnya ada 2 soal. Nanti Ibu kasih dikerjakan di rumah sebagai refleksi. Dan buat anak-anak, pelajari dari bab kemarin ya, yang dari sudut keliling, garis singgung. Untuk minggu depan kita ada soal nih, masalah nih. Tapi masalahnya yang gampang. Lalu ada juga video, nanti kalian tonton juga. Terus Ibu juga mau kasih kalian semangat hari ini. Kita itu harus selalu happy untuk belajar dan kita kasih upload untuk diri kita sendiri ya. Yeay, gitu dah. Nah, karena pembelajarannya udah selesai, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta kepada Mailan untuk bacakan doa pulangnya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena pembelajarannya sudah selesai, boleh disimpan bukunya. Kita pulang, Ibu ucapkan selamat siang. Oke.